Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Oda, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halmahera. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Agar mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang manajemen strategik. Pengertian manajer. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. B. Tingkatan manajer. 1. Manajer puncak, yakni pemimpin tertinggi dalam perusahaan. 2. Manajer menengah, yaitu sekelompok orang yang masing-masing memimpin divisi atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. 3. Manajer rendah, yaitu kepala-kepala bagian atau seksi-seksi dalam perusahaan. C. Fungsi manajer. 1. Perencanaan. Kegiatan-kegiatan pokok perencanaan melalui penentuan tujuan, penyusunan program dan jadwal, penyusunan anggaran, pengembangan prosedur, serta penetapan dan penafsiran kebijakan. Perencanaan perusahaan antara lain meliputi produksi, pemasaran, SDM, dan ketatausahaan. 2. Organisasi. Fungsi ini yaitu menyusun struktur organisasi, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, serta menetapkan hubungan antar bagian dalam organisasi. 3. Pelaksanaan. Rencana baru berarti bila telah dilaksanakan. Agar dicapai hasil yang diinginkan, manajer harus terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja. Tujuannya supaya dicapai koordinasi antar bagian dan kualitas proses dalam hasil produksi senantiasa terjaga. 4. Pengawasan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. D. Peran manajer. Ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer. Namun, ke-10 peran itu dirangkum menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur untuk anak buah dan pemimpin. 2. Peran informasional, meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi, serta peran sebagai juru bicara. 3. Peran pengambilan keputusan, yaitu peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, serta sebagai sumber daya. Keterampilan manajer. Berikut ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 1. Keterampilan konseptual. Top manajer harus memiliki sebuah keterampilan untuk membuat konsep, ide dan gagasan untuk kemajuan sebuah organisasi. Gagasan, ide, serta konsep tersebut lalu dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk diwujudkan gagasan atau konsep. Keterampilan manajer. Berikut merupakan kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 1. Keterampilan konseptual. Top manajer diharuskan memiliki sebuah keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan untuk kemajuan sebuah organisasi. Gagasan, ide, serta konsep tersebut lalu dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsep. Proses penjabaran ide menjadi sebuah rencana kerja yang konkret dan biasanya disebut sebagai sebuah proses perencanaan. Oleh karenanya, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat sebuah rencana kerja. 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain. Seorang manajer harus dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi serta berhubungan dengan orang lain, yang disebut dengan keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan dan yang dipimpinnya. 3. Keterampilan teknis.
Keterampilan teknis merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan sebagainya. 4. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang berunjuk kepada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. 5. Keterampilan membuat keputusan. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk mendefinisikan sebuah masalah dan menentukan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Membuat sebuah keputusan adalah hal yang paling utama untuk seorang manajer, terutama untuk kelompok manajer atas atau top manager. 3 langkah dalam membuat keputusan, yaitu A. Seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif untuk dapat diambil untuk penyelesaiannya. B. Manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. C. Manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. F. Etika manajer. Etika manajer adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori klasifikasi, yaitu 1. Perilaku terhadap karyawan, 2. Perilaku terhadap organisasi, 3. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. G. Tugas manajer. Agar konsep tentang manajer menjadi lebih jelas, berikut ini tugas-tugas penting yang dilakukan seorang manajer. 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. 5. Manajer adalah seorang mediator. 6. Manajer adalah seorang politisi. 7. Manajer adalah seorang diplomat. 8. Manajer mengambil keputusan sulit.